Ya terus saya omongi, untung bahasanya beda. Kalau bahasanya sama justru kamu nanti akan ketakutan. Cukup kita yakin kalau mayat yang sudah mati ini kan matinya hanya jasad, rohnya masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami NU TV Turen yang disebarluaskan dari kantor MBC NU Kecamatan Turen. Semoga para pemirsa yang ada di rumah, para kaum Nahdien, Nahdiat semuanya dalam keadaan sehat dan pada bulan Ramadan kali ini masih diberi kelancaran untuk melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di studio kami Bapak Ansori yang telah meluangkan waktunya dari kesibukan beliau. Kemudian jangan lupa kepada para pemirsa NU TV Turen dimanapun berada untuk ngeklik subscribe serta tombol lonceng notifikasinya untuk membantu membangun channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan kali ini kita bisa tholabul ilmi, menambah wawasan, menambah ilmu dengan pengajian yang rutin disiarkan oleh NU TV Turen dari kantor MBC NU Turen untuk menyapa para jamaah Nahdien Nahdiat semua di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Semoga dengan berlalunya bulan Ramadan nanti, berlalunya dengan suatu Syawal, berlalu pula COVID-19 ini. Amin. Amin, amin. Pada kesempatan di malam hari ini, marilah kita tholabul ilmi dengan wawasan di mana orang yang sudah meninggal ataupun sudah berbeda alam dengan kita, ternyata masih bisa melihat kita. Terlebih para orang tua yang bisa melihat anak-anaknya. Ngoten ya inggih? Nggih. Monggo kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa NU TV yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, marilah kita sedikit mencoba mengkaji tentang masalah rahasia di balik amaliyah yang telah dilakukan dan yang telah dilaksanakan oleh warga Nahdien, khususnya berkaitan dengan masalah doa, mengingat dari kajian-kajian yang sudah kita ketahui dan kita pahami khususnya dari warga Nahdien, hakikat doa itu akan bisa nyampe semuanya. Baik kepada yang masih hidup atau yang sudah mati. Karena rumus di dalam amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kalau itu dilakukan tanpa ada niat untuk siapa saja, maka amal tadi akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau amal itu nanti diniatkan untuk orang lain, maka di situ amal tadi akan bisa kembali kepada yang diniatkan. Baik itu sudah meninggal, apalagi masih hidup. Tadi intinya semua amal perbuatan yang dilakukan seseorang itu pada akhirnya tergantung niat. Kalau tanpa niat, ia hanya kembali kepada dirinya yang menjalankan. Untuk itu dari apa yang menjadi istilahnya lelampahan daripada warga kita, warga Nahdien, ini semuanya merujuk kepada salah satu dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya
idza matabnu adam ing qata'a amaluhu min salasa. Ketika anak manusia itu sudah mati, maka akan terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doanya seorang anak kepada orang tua yang sudah berada di alam barzakh. Dari situlah akhirnya berkembang macam-macam keterangan berkaitan dengan dawuh-dawuh Rasulullah, dan ini yang menjadi satu dasar sekaligus menjadi satu ketentuan bagi warga kita di dalam mengamalkan ritual-ritual doa yang manfaatnya kembali kepada mereka yang sudah tidak ada. Kesimpulannya, dalam paham ahli sunnah wal jamaah nahdiyah, dan mriki nggadhahi satu keyakinan, nggadhahi satu pemahaman bahwasanya doa itu nantinya juga akan bisa dirasakan dan akan bisa nyampe kepada mereka-mereka yang sudah tidak ada. Salah satu contoh berkaitan dengan masalah doa itu nyampe kepada mereka yang sudah berada di alam barzakh, dan sekaligus ini bagian daripada etika, begitu Ustaz. Salah satu yang dilakukan oleh warga Nahdliyin ketika berziarah kubur gak blusak-blusuk begitu aja. Ada etikanya. Ternyata etika ini dibangun berdasarkan dasar yang ada dalam dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu dawuh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Assalamualaikum daro qaumi mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli baqiil gharqat. Nah, dari dawuhnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memberikan satu kesimpulan, kita itu tetap disuruh salam ketika masuk di dalam makomnya orang-orang mukmin. Maka yang sudah menjadi ritualnya warga Nahdliyin ketika orang itu masuk di alam barzakh, masuk di kubur, itu ada istilahnya salam secara umum dulu. Assalamualaikum daro qaumi mukminin. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kamu semua penghuni yang ada di makbaros ini yang dari orang-orang mukmin. Baru ketika di situ nanti kita masuk kepada salah satu dari makam yang kita tuju, baru di situ nanti ada salam secara takhusus dengan menyebutkan nama, sekaligus biasanya diniati untuk niat tawasul. Nah, melihat redaksinya Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum itu kalau kita kaitkan dengan ilmu bahasa, memakai kata ganti orang kedua. Assalamualaikum. Berarti kalau dikatakan Assalamualaikum, ini memberikan kesimpulan bahwasanya yang salam dengan yang diajak salam itu sama-sama ada. Cuma permasalahannya yang salam berada di alam nyata, yang disalami berada di alam gaib. Tapi ini menunjukkan sama-sama ada, dibuktikan dengan memakai redaksi Assalamualaikum sebagaimana yang datangnya dari Rasulullah. Karena kum kalau dikaji secara arti bahasa itu menunjukkan kata ganti orang kedua. Ini yang harus kita jadikan satu pedoman. Kita uluk salam kepada mereka yang berada di alam barzakh, ternyata itu sampai bahkan redaksinya di situ memakai dhamir muhatab atau diistilahkan dalam bahasa Indonesia dengan memakai kata ganti orang kedua. Bahkan ini lagi ada Ustadz yang lebih jelas lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawala anhu ashabuhu wa innahu yasma'u qur'ani alihim atahu malakani
fayak idanihi. Nah, gini. Sesungguhnya seorang itu ketika sudah diletakkan di alam kubur, ya, terus keluarganya, handai taulan, orang-orang yang bertakziah itu sama meninggalkan. Wis kondur, wis mari, anggenipun ngrumat, anggenipun mengubur salah satu jenazah ini, disitulah akhirnya malaikat di situ akan mendatanginya. Nah, ketika malaikat mendatanginya di sini, wa innahu yasma'u qur'ani alihim, dan sesungguhnya mayat yang ditinggalkan ini akan mendengar, ya, sandal-sandal yang telah meninggalkan dirinya dari keluarganya, saudaranya, atau orang-orang lain. Maka di saat dia mendengar dari keluarganya yang sudah pada meninggalkan itu, datangnya dua malaikat untuk menanyai sebagaimana yang dituntunkan oleh Pak Mudin-Mudin yang ada. Jadi dari dawuh Rasulullah ini bahkan sudah jelas sekali. Ini riwayatnya dari Imam Bukhari Muslim. Bahwasanya kalau saudaranya udah pergi semua, dia di situ akan tahu dan mendengar. Kalau keluarganya sudah pergi semua, saat itulah akhirnya dua malaikat itu mendatangi. Nah, jadi intinya dari kita yang telah menjalankan amalan-amalan khususnya yang telah dibangun oleh paham Ahlussunnah wal Jamaah dan sekaligus menjadi tradisi masyarakat kita, ada ziarah kubur, ada salam ke kubur, terus kemudian berdoa di kubur, memberikan manfaat daripada doa kepada ahli kubur. Intinya semuanya itu adalah nyampe karena dasarnya sesuai dengan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih sekali. Maka sangatlah naiflah seandainya ada orang yang mengatakan doa itu tidak nyampe kepada mereka yang ada di alam kubur. Ya, mungkin dia suruh mempelajari kajian-kajian yang berkaitan dengan dawuh-dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang mendukung dari amalan-amalan yang dilakukan oleh warga Nahdliyin. Intinya ini tidak bertentangan dengan dawuh-dawuh Rasulullah. Bahkan ada satu lagi dawuh dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, innal mayyita la ya'lamu man yusiluhu wa man yukfinuhu wa man yudlihi fi khufrati. Sesungguhnya mayit itu akan tahu kepada orang yang memandikannya. Saya dulu ketika menyampaikan seperti ini di majelis taklim saya, ada yang tanya begini, loh Pak Ansori, kalau mayitnya tahu, apa mayitnya nggak ngomong kepada yang memandikan? Ya terus saya omongi, untung bahasanya beda. Kalau bahasanya sama, justru kamu nanti akan ketakutan. Cukup kita yakin kalau mayat yang sudah mati ini kan matinya hanya jasad, rohnya masih hidup. Yang sehingga dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayat yang sudah mati ini masih tahu siapa saja yang memandikan. Cuma permasalahannya pengetahuan yang dilakukan atau yang ada dalam mayat sama pengetahuan yang ada dalam diri kita jelas beda. Karena kita berada di alam nyata, mereka sudah berada di alam gaib. Seandainya sama, bisa saja kamu nanti tambah takut, gak berani dong memandikan. Untung itu pengetahuan mereka dengan kita itu tidak sama karena sudah beda alam. Jadi mayat itu akan tahu siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, siapa yang meletakkan diri saya di alam barzah, itu akan tahu. Nah terus kemudian ketika sudah tahu sebagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kita kaji di dalam kajian kitab yang lain,
Ketepatan di situ di dalam kitab Riyadhus Shalihin menjabarkan tentang masalah mayit itu yang ngerti siapa saja yang telah berbuat untuk dirinya. Akhirnya saya membaca dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin dan bahkan di dalam kajian kitab yang ada di dalam Ihya bab adiyat, bab doa. Intinya mayat itu hanya ada 2 permohonan kepada keluarganya yang masih hidup. Ya. Hanya 2 permohonan. 1, kalau keluarganya itu sudah bisa melaksanakan perbuatan baik, maka dia akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya yang saya tinggal yang sekarang ini sudah bisa menjalankan kebaikan, panjenengan terami. Itu termasuk permintaan yang pertama. Terus yang kedua, kalau keluarganya itu belum bisa berbuat baik, dia di situ justru tidak mengapokkan bahasa Jawa, apalagi sampai memintakan doa yang jelek. Itu tidak. Justru dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada keluarga-keluarga saya yang telah saya tinggal, yang sampai hari ini belum bisa menjalankan sesuatu yang baik. Jadi ternyata bahasa yang dimunculkan oleh mereka-mereka yang sudah meninggal, yang manfaatnya kembali kepada mereka yang masih hidup, tinggal 2. Lek apik muga-muga diterima, lek durung apik muga-muga ndang oleh hidayah. Maka sangatlah tepat seandainya paham ahli sunnah wal jamaah, warga nahdiyat di dalam segala hal nyuwun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas dari yang namanya bertawasul. Bertawasul itu kan sama halnya kita meminta lantaran kepada para aulia. Lah para aulia yang kita mintai sesuai dengan bahasa ini, kalau dia udah baik ya tak mintakan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajatnya dia mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Makanya ini sangat tepat sekali sebagai penguat dalam keyakinan kita bahwasanya orang yang sudah meninggal akan tahu keluarganya atau siapa saja yang telah berbuat baik kepada dirinya. Maka mungkin seringkali kita dengar bahasa-bahasa guyon yang muncul di kampung begini, Ustadz. Saya tadi malam itu dimimpikan atau diimpeni oleh mbah saya. Kadang kan sering orang gitu. Ya, kadang ada orang bilang saya tadi malam atau kemarin itu diimpikan sepertinya anak saya datang. Kan gitu. Kalau kita kaitkan dengan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, impian apapun yang munculnya dari para ahli kubur ini nantinya tidak akan mencelakakan kepada mereka yang sudah mati. Karena apa tadi? Apa yang menjadi keinginan orang yang berada di alam kubur kepada mereka yang masih hidup hanyalah 2. Dari 2 itu saya kabeh. Makanya jangan sampai sekaligus mungkin ini kita jadikan satu gambaran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Contoh, saya tadi sepertinya kelihatan nenek saya dalam keadaan susah. Aduh, saya khawatir ini nanti saya akan kena musibah, akan kena sial, akan kena ini. Ini nggak boleh sama sekali. Siapa tahu diri kamu ketika diimpikan oleh keluargamu yang masih hidup, dia menampakkan ekspresi yang kurang bersahabat, menampakkan ekspresi yang mungkin susah. Itu sebenarnya untuk peringatan kepada keluarganya yang masih hidup. Siapa tahu keluarganya yang masih hidup enggan untuk mendoakan, enggan untuk kirim doa, enggan berbuat baik yang ditujukan kepada mereka yang sudah tidak ada. Akhirnya ditampakkan dengan ekspresi yang susah.
Tapi sekali lagi itu sebuah apa istilahnya pembelajaran sekaligus sebuah catatan untuk dirinya supaya berbuat baik. Jangan sampai muncul satu pemahaman, waduh saya nanti akan dapat sial begini-begini dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Karena sekali lagi apa yang telah dimintakan oleh mereka yang ada di alam barzah itu hanya dua. Ini yang penting yang harus kita ketahui. Dua ini sama-sama baik. Kalau keluarga saya sudah bisa berbuat baik, mudah-mudahan kau terima ya Allah. Kalau keluarga saya, orang-orang yang dekat dengan saya belum bisa berbuat baik, ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka. Dua permintaan ini kan baik. Saya setuju. Artinya sama sekali tidak bertentangan dengan hal-hal yang sesuai dengan konsep syariat. Makanya seringkali kita di situ dihadapkan pada yang namanya adat kebiasaan masyarakat kita, dianggap kalau orang itu kelihatan keluarganya yang sudah mati, begitu ngimpeni kepada keluarganya yang masih hidup, dianggap nantinya akan bawa sial, akan kena ini, kena itu, dan lain sebagainya. Ini semuanya tidak ada di dalam Islam. Karena permintaan dari mereka yang sudah meninggal hanya dua, dan dua itu apika. Saya pernah dulu itu ada orang guyon begini, Pak Ansori, alhamdulillah saya kemarin itu bermimpi sepertinya ditemui Sunan Kalijogo. Wah, saya langsung gini kan, wih luar biasa. Kamu harus bersyukur, gak sembarangan orang bisa diimpikan, bisa bermimpi dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, termasuk sampean bisa bertemu dengan Sunan Kalijogo. Waduh, luar biasa nih, saya bagi kamu. Terus tak tanya, orang itu kalau biasanya bermimpi dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu mesti ada pesan-pesan moral yang sangat bagus sekali dalam rangka untuk mendukung dan sekaligus memotivasi, mendorong kepada yang bermimpi untuk berbuat baik. Wis itu rata-rata seperti itu. Ceritanya orang-orang alim, ya, ceritanya orang-orang hebat ketika memikirkan apa saja dalam menjalani usaha, ada yang kurang benar dan lain sebagainya, akhirnya bermimpi. Orang-orang yang dekat dengan Allah akhirnya dikasih sepertinya gambaran, kamu kalau bisa begini. Rata-rata semuanya itu baik menurut syariat. Terus tak tanya begini jawabannya, Ustaz. Kamu dikasih mimpi dengan yang namanya Sunan Kalijogo, terus kemudian disuruh apa? Ternyata dikasih WC nomor. Saya bilang gini, itu bukan Sunan Kalijogo, itu setan yang menjelma Sunan Kalijogo. Nah, setan itu menjelma siapa saja bisa, kecuali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita bisa tahu bisikan-bisikan atau arahan dari makhluk gaib ini apakah setan, ini apakah malaikat, tergantung kamu diarahkan kemana. Lelek jelas setan, kene ceritanya malaikat di situ nanti menyuruh kepada kejelekan, dan nggak ada ceritanya para aulia ilah, para wali Allah menyuruh kepada orang berbuat jelek. Ingat rumus yang pertama saya mengatakan, bahasa yang muncul dari mereka yang berada di alam barzah hanya dua itu semuanya sama-sama baik. Ini yang perlu untuk kita pahami supaya kita nanti tidak sampai terjadi sebuah kesalahpahaman, apalagi sampai menjadikan pemahaman yang salah kepada orang lain. Ternyata wali itu ngasih saya nomor, saya khawatir gitu dipublikasikan. Ini tidak hanya salah paham tapi bisa memahamkan sesuatu yang salah kepada orang lain. Ini jangan sampai terjadi. Itu sangat berbahaya ya. Makanya wali, istilah ziarah wali nyuwun nomor. Nah, ini nggak bisa. Seumpama nyuwun nomor, seumpama ini Ustaz ya.
dijenengi wong macam akeh. Nang wali tiba sing dijalui nomor. Terus akhirnya krungu WC, etek sepertinya saya dikasih apa? Gambaran nomor sekian-sekian. Iku kudu waline iku. Demit sing mendo-mendo wali. Ngaten, ya. Demit sing mendo-mendo wali. Enggak ada ceritanya wali mengarahkan sesuatu yang jelek. Dan ini kadang sing salah paham di sini nih masyarakat kita ya. Sangat kurang bisa membedakan di demit di wali. Untuk bisa membedakannya tinggal kamu itu diarahkan positif maupun negatif. Negatif itu demit kayak ceritane wali mengarahkan kepada yang jelek. Ya. Dan satu lagi sebagai penguat kita Ustadz nggih. Bahwasanya mayat itu akan selalu hadir dan mau mengamini kepada apa yang telah diucapkan oleh keluarganya yang masih hidup. Makanya ini akhirnya dijadikan satu amalan baca tahlil, baca doa untuk keluarga yang sudah meninggal, dan ini yang menjadi identitas warga Nahdlatul Ulama. Enek keluarganya meninggal, di situ dibacakan tahlil dan lain sebagainya. Ternyata mayat yang dituju didoakan tadi, innal mayyita yahduru, hadir, melihat. Cuma melihatnya mereka itu tidak akan bisa kita lihat karena mereka berada di alam gaib. Dia itu akan tahu kepada kita yang ada di alam nyata, sementara kita yang ada di alam nyata tidak akan tahu mereka yang ada di alam gaib. Tapi bisa loh Ustaz. Kita yang ada di alam nyata bisa kok nanti mempelajari ilmu supaya bisa menembus alam gaib. Tapi kata teman saya yang dulu pernah menjalani dan akhirnya terkabulkan, tambah wedi. Ya, meliwatan pundi-pundi kewetok sing mboten karu-karuan. Ketok demit, ketok sembarang. Aduh kaya awake dhewe ngeten iki ae wis karo alam gaib sing ketok warung sego soto, warung rawon lho enak wis gak usah medeni nang awak. Sing penting kita punya keyakinan karena berdasarkan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu bukti karena kita cukup kembali kepada keyakinan. Kalau Anda kepingin bukti silakan, saya punya amalan supaya Anda mengamalkan. Sing akeh wedi bagi tambah repot terus alam-alam sing ngoten niku. Innal mayyita yaqduru wa yu'minu, dan mayit yang di dalam rumahnya atau di keluarganya itu membacakan doa, membacakan tahlil, itu sama hadir dan mengamini atas apa saja yang telah dibacakan oleh keluarganya. Ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya kita mendoakan, kita baca tahlil dan segalanya sekali lagi sangat bermanfaat kepada mereka yang sudah tidak ada. Inilah yang selalu menjadi ketentuan sekaligus menjadi amalan yang dilakukan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya warga Nahdliyin. Setiap apa saja yang dilakukan ini sama sekali tidak lepas dari yang namanya konsep-konsep syariat atau tidak melanggar syariat. Itulah hebatnya ulama-ulama kita nggih, bisa merangkum dari adat budaya masyarakat untuk bisa sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam syariat dan tidak pernah di situ melarang, apalagi menyalahkan daripada adat budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, tapi justru diarahkan supaya bisa menjadi baik. Contohnya kalau orang tahlil langsung diomongi bid'ah wis jelas ngamuke wong iku wis biyen dadi warisan teko para leluhur. Itulah hebatnya ulama kita, diarahkan. Ternyata apa yang menjadi arahan dari para ulama semuanya sudah terjawab, sama sekali tidak bertentangan dengan konsep-konsep yang datangnya dari dawuh Rasulullah. Semoga dengan selesainya pandemi nanti kita bisa istilahnya setiap malam Kamis malam Jumat itu tetap tahlilan, mau Yasin, kirim doa.
Jadi yang bisa mudah-mudahan itu jamaahnya ya. Nggih, Di jamaah saat saged pandemi kempal ini malih. kita hanya bisa berdoa sendiri-sendiri. Kadang lek ndonga dhewe-dhewe akeh lali ya, Ustaz. Ya. Nggih. Lek wong jamaah lah enak, kadang kita lupa teman kita yang mengingatkan. Ya, Nggih. kadang kita tertidur, ada yang membangunkan. Tapi kalau hanya diri kita, ya lek lali wis lali, kalau apa lah. Wis muga-muga di saat pandemi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggal mengangkat. Amin. Dan tadi sudah ada angin segar ya. Nggih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, alhamdulillah Indonesia semakin hari semakin berkurang, baik di dalam masalah kasus dan baik di dalam masalah penyebaran, dan semakin meningkat mereka untuk jadi sembuh. Ya barokahnya Ramadan, mudah-mudahan bisa menjadi normal lagi, kembalan lagi, kumpulan lagi dalam rangka menguatkan batiniah kita, utamanya kita mendoa nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mengkaten Ustaz. Alhamdulillah. Ngapunten ya. Istilahnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Oh iya. Terima kasih kepada para pemirsa NU TV Turen dimanapun berada. Demikianlah pengawasan kita, pengajian kita, wawasan yang sangat berguna sekali, yang penuh barokah manfaat, yang menguatkan kita, di mana kita setiap hari, istilahnya setelah sholat kita mendoakan para orang tua, para ahli kubur. Juga kita di Jawa ini biasanya Kemis Kliwon malam Jumalegi ya, itu menguatkan kita, bukan bid'ah tapi sesuatu yang barokah, dan para arwah pun, para leluhur bisa melihat siapa yang mengunjunginya, siapa yang mendoakannya gitu. Setelah doa-doa kita itu nyambung sampai kepada mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini hadisnya saya ambilkan dari hadis yang sahih semua. Biar mereka itu kadang-kala tidak mau memakai kecuali hadis yang sahih. Faktanya hadis sahih menyebutkan bahwasanya doa-doa kita nyampe kepada mereka yang sudah tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga yang kita pelajari ini lebih barokah, lebih manfaat. Nyuwun barokah Tuhani. Marilah kita berdoa nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, dan yang kedua selalu diberikan keberkahan. Yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada bangsa kita yang sekarang ini sama-sama kita rasakan, ini senantiasa enggal dipun angkat kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan ya fina ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudairuna biha min jamil syayat wa tarfa'una biha indakala darajat wa tubalighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada seluruh pemirsa NU TV Turen dimanapun berada, warga Nahdien semuanya. Tetap bersama kami di NU TV Turen dengan mengeklik tombol subscribe serta lonceng notifikasinya. Semoga apa yang kami siarkan, yang kami berikan kepada Anda bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tuku Duren Imbue Pete NU TV Turen pancen oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.